Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yulianiza. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus IKIP Siliwangi Cimahi dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Sebelum kita beranjak kepada materi pembelajaran digital, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran pada abad 21. Pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C. Yang pertama, ada creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Ada critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, ada communication and collaboration atau komunikasi dan kolaborasi. Kemudian di sini, apa sih kaitannya pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran digital? Kaitan antara keduanya ini bahwa salah satu tuntutan pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang berbasis teknologi. Saya sudah ingatkan tadi waktu di awal bahwa perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa pada abad 21 ini serba menggunakan teknologi. Begitupun pembelajaran. Nah, salah satu tuntutan pembelajaran dari abad 21 itu adalah menggunakan teknologi atau pembelajaran yang berbasis teknologi. Guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa itu dituntut untuk menguasai ICT serta mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi teknologi itu disisipi dalam proses pembelajaran yang mungkin pada tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, guru itu hanya menggunakan media konvensional dalam proses pembelajaran. Berbeda lagi dengan pada abad 21 ini, yang guru itu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, baru kita lanjut ke ranah pembelajaran digital. Sejarah pembelajaran digital. Tentunya kehadiran teknologi informasi memiliki dampak terhadap perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seperti yang tadi saya katakan, khususnya dalam proses pembelajaran. Perkembangan pembelajaran digital terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama penggunaan audiovisual, AID atau AVA, yang merupakan alat bantu berbentuk audio dan visual untuk menyampaikan materi pembelajaran digital di kelas. Dan tahap kedua yaitu penggunaan komputer dalam pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah mengembangkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada siswa, agar siswa memiliki kemampuan untuk belajar lebih menarik, interaktif, dan bervariasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, infrastruktur penunjangnya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dalam suatu sistem yang dikenal dengan pembelajaran digital atau digital learning. Ini adalah salah satu sejarah pembelajaran digital. Adapun hakikat pembelajaran digital.
Pembelajaran berbasis digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar siswa. Pembelajaran digital juga merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya atau disebut juga pembelajaran e-learning. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran digital ini adalah teknologi yang disisipkan pada proses pembelajaran agar bisa memperkuat pengalaman belajar siswa menjadi lebih bervariasi lagi. Selanjutnya, pemanfaatan pembelajaran digital. Pertama, mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Begini, perlu kita ingat bahwa pada tahun 2020 itu COVID masuk ke negara kita, sehingga pembelajaran itu secara seluruh sekolah itu dilaksanakan secara online atau daring. Online atau daring ini menggunakan pembelajaran digital karena memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi pembelajaran digital juga harus dikaitkan dalam pembelajaran offline, karena sekarang pembelajaran sudah mulai belajar secara langsung. Jadi harus dikaitkan antara pembelajaran digital dengan pembelajaran offline atau secara langsung di kelas. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau untuk sebuah materi. Sudah saya katakan juga tadi bahwa aplikasi juga merupakan salah satu program dari pembelajaran digital, maka peserta didik maupun guru akan belajar mempelajari aplikasi praktis itu untuk menambah pengetahuan dalam sebuah materi tertentu yang kaitannya dengan aplikasi tersebut. Kemudian mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Jadi di sini selain pembelajaran digital itu sebagai pembelajaran yang bukan hanya sesuai dengan abad ke-21, juga merupakan umpan balik siswa agar siswa itu dapat memahami materi secara lebih praktis lagi, sehingga dapat memiliki analisis yang maju dan umpan balik yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Walaupun di sini pembelajaran digital adalah pembelajaran berbasis teknologi, tetap saja keterlibatan sosial itu harus ada. Kemudian belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach. Jadi walaupun menggunakan pembelajaran digital, tetap kita sebagai guru itu harus mengimplementasikan pendekatan-pendekatan lainnya kepada siswa. Gitu. Kemudian ragam pembelajaran digital. Pertama, di sini ada mobile learning. Ini adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan perangkat atau device bergerak sehingga peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, petunjuk belajar, dan aplikasi pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Jadi sebenarnya pembelajaran digital ini dapat membantu sekali untuk kita. Misalnya ketika kita berhalangan hadir ke sekolah, kita bisa mengalihkan pembelajaran ke pembelajaran digital dengan memanfaatkan teknologi sehingga siswa itu atau peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun, waktunya tidak dibatas, dan kapanpun begitu. Kemudian ketika kita lupa, ketika kita tidak menulis materi yang sebelumnya sudah dipelajari, kita dapat melihat kembali melalui aplikasi untuk melihat materi-materi yang sudah dipelajari apa saja. Itu dapat membantu siswa dalam mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada media sosial. Dalam lingkungan sekolah, media sosial telah membuat tanda kehadiran dalam pembelajaran di kelas. Lebih utama lagi, media sosial menyediakan remaja sebagai perantara untuk membagikan dan mengedarkan suara mereka dan membuat pembelajaran lebih masuk akal. Itu menurut Clinton et al. 2013.
Jadi selain ada mobile learning, media sosial juga termasuk pembelajaran digital loh. Perlu diingat kembali bahwa mungkin ada beberapa sekolah yang menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini kan termasuk aplikasi media sosial. Itu menggunakan WhatsApp itu sebagai proses pembelajaran begitu. Karena di sana ada absen siswa, kemudian ada diskusi antara siswa juga melalui media melalui pesan grup di media sosial WhatsApp. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi, permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Cloud computing adalah teknologi yang menggabungkan antara penggunaan komputer dan internet. Contohnya adalah menggunakan aplikasi email berbasis web seperti Gmail atau Yahoo Mail, maka sebenarnya telah menggunakan teknologi awal. Saya sudah merancang contoh salah satu penerapan pembelajaran digital. Saya di sini menggunakan aplikasi Canva, di mana saya sudah menjelaskan tadi bahwa ada ragam pembelajaran digital, salah satunya mobile learning, dan mobile learning itu adalah salah satu contohnya adalah aplikasi. Di sini adalah aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini termasuk ke dalam ragam pembelajaran digital mobile learning. Aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna mengubah gambar dan membuat kreasi grafis. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh desain-desain lain seperti tema, font, dan foto untuk mempercantik hasil kreasi mereka. Jadi, aplikasi Canva ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan loh dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya kreasi grafis, kemudian desain-desain lain. Nah, penggunaan aplikasi pada pembelajaran, penggunaan aplikasi Canva ini cocok digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Contohnya, salah satunya pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8, yaitu pada materi menulis teks iklan, slogan, dan poster. Tentunya aplikasi Canva ini dapat membantu siswa atau peserta didik dalam menulis teks slogan dan poster dengan fitur dan desain gratis yang disediakan pada aplikasi Canva, serta mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa. Tadi saya di awal sudah membahas mengenai 4C, 4 keterampilan di dalam pembelajaran, juga sudah membahas mengenai abad ke-21, dan yang terakhir tadi pembelajaran digital. Nah, aplikasi Canva ini adalah salah satu pembelajaran digital yang dapat mengembangkan 4C tadi, kemudian dapat sesuai dengan abad ke-21 dan memanfaatkan penggunaan pembelajaran digital pada program aplikasi Canva dengan menghubungkannya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8, khususnya pada materi teks iklan, slogan, dan poster. Karena di dalam aplikasi Canva itu tersedia fitur dan desain yang banyak loh. Selain tadi ada foto, grafis, di dalam aplikasi Canva juga terdapat template slogan, poster, maupun iklan yang banyak, serta ada juga beberapa yang gratis. Dan ini tentunya dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa. Dengan kompetensi dasar 4.4, menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.4.1, merancang teks iklan dan slogan dan poster, menjanjikan gagasan pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster, kemudian menyempurnakan teks iklan, slogan, dan poster. Jadi, kompetensi dasar ini sangat cocok digunakan dalam penggunaan aplikasi Canva dalam proses pembelajaran.
Adapun model yang cocok atau mungkin model yang saya rekomendasikan adalah model discovery learning. Mungkin model discovery learning ini sudah tidak asing lagi didengar atau bahkan sudah sering digunakan. Ini kemungkinan besar cocok dalam penggunaan media aplikasi Canva. Secara pengertiannya, model pembelajaran discovery learning ini adalah model yang aktivitas belajar siswanya itu lebih aktif. Dan guru hanya menjadi fasilitator dan selebihnya siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Belajar secara mandiri dan menemukan penemuan baru atau ide baru sehingga dalam menulis poster dan slogan akan lebih terbantu dengan mendapatkan ide baru untuk menulis poster dan slogan. Jadi model discovery learning ini bisa membantu siswa juga dalam mengaplikasikan dalam proses menulis iklan, slogan, ataupun poster. Kemudian, adapun langkah-langkah pembelajaran. Pertama, pemberian rangsangan atau simulasi dalam awal proses pembelajaran dengan tadi dikenalkannya aplikasi Canva, kemudian membahas kembali mengenai materi yang sudah dipelajari. Dan yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah terkait materi poster dan slogan. Ketiga, pengumpulan data terhadap hasil siswa dalam menulis teks poster dan slogan menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, pengolahan data dari hasil siswa menulis teks poster dan slogan menggunakan aplikasi Canva. Yang kelima, pembuktian dari hasil poster dan slogan yang telah dibuat. Dan yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi. Ini adalah bentuk-bentuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan berbantuan aplikasi Canva. Adapun langkah-langkah dalam menulis poster dan slogan melalui aplikasi Canva itu sebagai berikut. Yang pertama, mendownload dulu terlebih dahulu aplikasi Canva. Ini dapat di-download di handphone. Jadi peserta didik dapat mendownload aplikasi Canva pada handphonenya masing-masing. Kemudian membuka aplikasi Canva. Ketiga, cari di pencarian mengenai tema atau desain poster dan slogan. Kemudian, siswa atau peserta didik itu memilih desain yang gratis sesuai dengan minat atau kesukaan mereka terhadap desain yang dipilih. Tentunya harus secara gratis agar mereka tidak perlu melakukan pembayaran. Kemudian, klik desain atau tema yang dipilih dan edit poster ataupun slogan sesuai dengan kreativitas siswa. Karena misalnya terdapat fitur seperti font atau huruf, kemudian latarnya, warna, template-template yang menarik itu sehingga dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat poster dan slogan dan keterkaitannya dalam materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Adapun itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran digital. Simpulannya, pembelajaran digital ini merupakan pembelajaran yang sesuai dengan abad ke-21 ini, khususnya dalam pendidikan. Kita sebagai seorang guru harus bisa beradaptasi dengan media pembelajaran digital yang terbaru. Adapun contoh implementasi, contoh aplikasi-aplikasi pembelajaran digital yang dapat digunakan di sekolah yang lebih praktis dan mudah, itu adalah aplikasi Canva. Karena aplikasi Canva ini merupakan aplikasi yang termasuk mobile learning ya termasuk ragam media pembelajaran digital yang dapat diakses dengan mudah tanpa kesulitan. Kemudian terdapat fitur-fitur yang gratis sehingga siswa itu dapat mengakses aplikasi Canva itu secara mudah. Kemudian di dalam aplikasi Canva itu ketika dikaitkan dengan materi itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran tadi bab 3 pada semester 1 di kelas 8, khususnya materi menulis teks iklan, slogan, dan poster. Saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan kepada Anda semua dapat bermanfaat dan Anda dapat mencobanya di kelas. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.